Halo, nama aku Regina. Halo, perkenalkan nama saya Kiran Mawada. Nama saya Livia Tanjung. Perkenalkan, nama saya Margaret Simon, NRP 130118013. Perkenalkan, nama saya Claudia Yolan Purnomo dengan NRP 130118015. Entrepreneur atau wirausahawan yaitu orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang biasanya memiliki jiwa berbakat atau cerdas dalam mengenali produk baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, menentukan cara produksi baru, memasarkannya, serta mengatur pemodalan operasinya. Menurut Kashmir, entrepreneur atau wirausaha dapat diartikan sebagai orang yang dalam membuka usaha pada berbagai kesempatan, berani untuk mengambil resiko. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan ketika adanya peningkatan produksi pada barang dan jasa yang menyebabkan peningkatan pendapatan terjadi. Peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan ada tidaknya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan outputnya, teknologi yang makin berkembang dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Biasanya pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya tergantung kepada pemerintah untuk mengelola dan menggerakkan semua potensi sumber daya alamnya. Akan tetapi, bagaimana pemerintah mampu menggerakkan sektor-sektor swasta dan memberikan regulasi dan fasilitas kepada masyarakat untuk mendapatkan akses serta memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk bisa berinvestasi dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa ketika badai krisis ekonomi yang melanda beberapa negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, banyak sektor keuangan yang dikendalikan oleh pemerintah mengalami krisis yang parah. Akan tetapi, sektor-sektor real seperti UKM lebih bertahan dalam menghadapi krisis tersebut. Kemudian yang selanjutnya, proses pembangunan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, faktor driven state, merupakan tahapan paling dasar yang ditunjukkan dengan pendapatan domestik bruto per kapita yang rendah. Kemudian, efisiensi driven state, merupakan negara yang ekonominya mulai berbenah dengan sistem sumber daya alam tidak lagi menjadi penggerak utama. Kemudian yang ketiga, innovation driven states. Innovation driven states memiliki jumlah entrepreneur tertinggi sebanding dengan pembangunan ekonomi yang berada pada tahap inovasi produksi. Masalah utama pembangunan ekonomi di Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran dan rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, entrepreneurship dapat menjadi salah satu solusi atas masalah pembangunan ekonomi karena dengan meningkatnya jumlah usaha yang dikembangkan oleh para entrepreneur, tentunya akan dapat meningkatkan permintaan akan tenaga kerja yang mana dapat mengurangi pengangguran. Keputusan entrepreneur dalam menetapkan jumlah tenaga kerja juga dipengaruhi oleh profit dan defisit perusahaan. Oleh karena itu, entrepreneur harus menggunakan manajemen yang baik dalam mengelola usahanya untuk tetap stabil guna menghindari pemutusan hubungan kerja yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran entrepreneurship dalam perekonomian. Nah, di sini peran entrepreneurship itu bagi Indonesia itu sangat memberikan banyak dampak positif. Di antaranya yang pertama itu masyarakat menjadi lebih kreatif dalam mengembangkan jenis usaha baru. Yang kedua terciptanya heterogenitas usaha di Indonesia. Nah, heterogenitas ini artinya menciptakan keanekaragaman usaha mulai dari fashion, kuliner, bidang teknologi, kosmetik, otomotif, agrobisnis, atau yang lain-lain. Memberikan dampak positif dalam mengurangi pengangguran karena terbukanya lapangan usaha, meningkatkan output per kapita nasional, berasal dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan masyarakat. Rata-rata entrepreneur di Indonesia merupakan kelompok necessity entrepreneur. Necessity entrepreneur ini artinya itu menjadi seorang entrepreneur yang terpaksa karena keadaan. Nah, contohnya kayak orang yang kurang mampu, dia itu tidak punya pekerjaan, tidak mendapatkan penghasilan, tapi mereka tetap harus melakukan
menjalani hidupnya dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, maka dari itu kebanyakan entrepreneur di Indonesia itu yang necessity entrepreneur. Nah, dari necessity entrepreneur ini biasanya mereka tuh sifatnya lebih ke individu dan kurang menyerap tenaga kerja yang banyak. Intinya itu tujuan dan motivasi dari kelompok necessity ini untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, sehingga banyak kelompok necessity entrepreneur ini yang ngasal untuk melakukan manajemen usahanya. Tapi juga ada sih kelompok necessity entrepreneur yang mempunyai skill tapi mereka tidak mampu mengembangkan usahanya karena keterbatasan oleh modal, seperti itu. Kesimpulannya, entrepreneur sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia tergolong negara dengan tingkat pengangguran yang cukup besar atau tinggi, maka dari itu dengan adanya entrepreneurship ini diketahui mampu membuka lapangan pekerjaan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi lebih kreatif. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.